Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Kita masuk di bimbel PPG ya untuk latihan pretest agar bisa mengikuti PPG. Kita akan bahas tentang teori Piaget dulu. Ini adalah bagian pertama untuk bimbel PPG-nya ya. Langsung kita masuk ke latihan soalnya. Kita akan bahas dengan cara kita ya, cara klub matematika yang mudah dan menyenangkan. Di soal nomor 1, menurut Piaget, tahap perkembangan intelektual siswa sekolah menengah termasuk ke dalam tahap A, sensori motorik, kemudian pra-operasional, C, operasional konkret, atau D, operasional formal. Kita ingat bahwasannya ada 4 tahap ya dari Piaget ini. Keempat tahapnya ini adalah secara runtut ini. Kita buat pilihannya runtut. Yang ditanyakan adalah untuk siswa sekolah menengah. Nah, ini termasuk kategori mana? Kita akan berikan penjelasan di yang pertama dulu, yaitu sensori motor itu adalah untuk usia 0 sampai 2 tahun. Sementara pra-operasional itu adalah untuk 2 tahun sampai dengan 7 tahun. Sementara untuk operasional konkret ini adalah usia sekolah dasar ya 7 sampai 11 tahun. Sementara untuk sekolah menengah di sini adalah operasional formal yaitu pada tahun usia 12 tahun ke atas. Jadi pemanasan jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Oke, kita berikan contoh soal yang lain ya. Di soal nomor 2 ya, kita juga berikan linknya untuk latihan. Di kolom deskripsi kita sudah cantumkan, tinggal klik saja latihan, passwordnya adalah klub matematika gitu aja ya. Soal nomor 2, tahap perkembangan kognitif menurut Piaget yang ditandai dengan kemampuan dalam berpikir sistematik terhadap objek yang konkret disebut dengan tahap A, sensori motorik, pra-operasional, operasional konkret, atau operasional formal. Kita cari clue dari kalimat ini. Yang ditanyakan adalah siswa atau anak itu sudah punya kemampuan dalam berpikir sistematik terhadap objek yang konkret. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari sensorik motorik. Di sini ditandai dengan kemampuan dalam mempersepsikan ketetapan suatu objek. Dia menggunakan kemampuan sensor ya, melihat, kemudian dan menggunakan kemampuan motorik, melihat dan mendengar ya, sensorik, kemudian motoriknya adalah meraba seperti itu. Kemudian tahap pra-operasional di sini ditandai dengan menggunakan simbol dan penyusunan tanggapan internal. Sementara operasional konkret sesuai dengan yang ditanyakan di soal, di situ adalah ditandai dengan kemampuan berpikir sistematik terhadap objek yang konkret. Tentu jawabannya adalah yang C. Tapi kita bahas juga yang D kan, operasional formal. Di sini tahap sekolah menengah, berarti ini gaya berpikirnya sudah sistematik terhadap hal-hal yang sudah abstrak, sudah tidak konkret lagi. Jadi jelas ini adalah pilihan jawaban yang C. Seperti itu. Jadi kalau yang A usia 0 sampai 2 tahun tentu masih sederhana sekali ya. Kalau yang B pra-operasional di sini usia 2 sampai 7, kemudian operasional konkret 7 sampai 11 tadi, yang operasional formalnya 12 tahun ke atas seperti itu. Next, soal nomor 3. Kita ingin latihan soal, linknya di kolom deskripsi ya. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada titik seperti ini, yang kedua ada titik ya, lebih panjang seperti ini. Bima mengatakan bahwa bulatan pada gambar 2 jumlahnya lebih banyak karena untaiannya lebih panjang. Ya, anak kecil mengatakan seperti itu ya. Ada Bima yang mengatakan seperti itu. Nah, yang ditanyakan di sini adalah cara berpikir Bima merupakan salah satu ciri khas tahapan perkembangan kognitif, yaitu pada tahap apa? Itu titiknya sebenarnya sama kan? Ya, kalau kita hitung sama. Cuma Bima mengatakan bahwasanya yang 2 lebih banyak karena lebih panjang seperti itu. Apakah ini tahap sensorik motorik, pra-operasional, atau operasional konkret, atau bahkan operasional formal? Oke, kita bahas di sensori motorik dulu. Tadi adalah didominasi pada pola reflektif dan persepsi yang tetap terhadap suatu objek menggunakan sensor dan motorik. Kemudian pra-operasional di sini ditandai dengan pemusatan pikiran pada hanya satu objek, melihat dari satu sudut pandang saja seperti itu. Kalau yang pra-operasional, misalnya dari segi panjangnya, ini yang kedua ini gambarnya lebih panjang, oh berarti lebih banyak ya. Penarikan kesimpulannya seperti itu kalau yang pra-operasional.
Yang C, operasional konkret, di sini sudah lebih kompleks lagi ya. Jadi pola berpikirnya sudah dari banyak aspek, misalnya bisa dari panjang, bisa dari jumlahnya gitu ya. Yang B hanya sederhana sekali. Kalau yang D ini sudah abstrak ya, jadi sudah jauh lebih tinggi, sudah bisa menyatakan hipotesis. Jadi kalau gaya berpikir Bima di sini masih termasuk tahap praoperasional. Jadi pemusatan pikiran hanya pada satu objek saja, satu sudut saja dari segi panjangnya. Yang panjang yang 2, berarti dianggap 2 itu yang paling banyak, seperti itu. Next, soal berikutnya nomor 4 ya. Salah satu aspek perkembangan kognitif menurut Piaget adalah cara orang tua mengasuh anak dan pola pendidikan yang diperoleh seseorang dari masyarakat. Hal ini termasuk dalam aspek apa? A. Pengalaman awal, B. Kematangan, C. Transmisi sosial, atau D. Ekuilibrasi. Oke, yang menjadi poin di sini adalah cara orang tua mengasuh anak dan pola pendidikan yang diperoleh seorang dari masyarakat ya. Dari cara orang tua mengasuh dan dari lingkungan, seperti itu. Kalau dari pengalaman awal di sini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau orang tersebut tadi dengan lingkungannya. Kemudian yang dari kematangan di sini adalah pengembangan dari susunan saraf. Transmisi sosial ini adalah diperoleh seseorang dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Sementara ekuilibrasi di sini adalah kemampuan anak untuk mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Kalau kita lihat di sini yang ditanyakan adalah cara orang tua mengasuh ya. Berdasarkan cara orang tua mengasuh anak dan pola pendidikan yang diperoleh seseorang dari masyarakat. Tentu di sini adalah transmisi sosial, yaitu pengaruh yang diperoleh seseorang dalam hubungannya dengan lingkungan sosial, lingkungan orang tua, keluarga maupun lingkungan pendidikan, seperti itu. Next, di soal berikutnya nomor 5 ya. Di soal nomor 5, menurut Piaget, anak mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman melihat atau mendengar dengan tindakan menggapai atau menyentuh. Merupakan tahap A. Sensorik motorik, praoperasional, operasional konkret, atau operasional formal. Kita berikan tanda di sini untuk memudahkan kita. Di sini ada kata melihat atau mendengar ya. Saya beri tanda seperti ini. Melihat atau mendengar itu adalah proses sensorik. Kemudian menggapai dan atau menyentuh ini adalah proses motorik, kemampuan motoriknya. Sensorik adalah melihat mendengarnya, kemampuan motorik itu melalui menggapai maupun menyentuhnya. Jadi jelas ini adalah tahap sensorik motorik anak usia 0 sampai 2 tahun. Melalui mendengar, melalui melihat, kemudian baru menggapai atau menyentuh. Lebih detail lagi di sini untuk tahap sensori motor di sini adalah tahap pertama dari 4 tahap dari teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak. Jadi selama periode ini, periode 0 sampai 2 tahun, ada periode sensori motorik ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, yaitu melihat, mendengar, dengan tindakan motorik, yaitu menggapai dan menyentuh. Jadi jelas ini adalah pilihan jawaban yang A, seperti itu. Jika teman-teman ingin latihan ya, linknya sudah kita kasih di kolom deskripsi, gratis. Passwordnya Klub Matematika, seperti itu ya. Lanjut kita di soal nomor 6 ya. Salah satu jenis pengetahuan bersumber dari proses interaksi seseorang dengan budaya, norma, dan moral orang lain. Pengetahuan ini menurut Piaget disebut pengetahuan A. Fisik, B. Logika, C. Bahasa, D. Sosial. Tentu kita harus mengetahui dulu apa itu pengetahuan fisik, apa itu logika, apa itu bahasa ataupun sosial, biar kita mengetahuinya. Tapi jika dilihat dari soalnya tentu sudah terlihat ini ya, budaya, norma, moral ini sudah kelihatan ke arah mana. Cuma kita berikan informasi secara lengkap di sini. Pengetahuan fisik di sini berasal dari lingkungan fisik anak, contohnya bentuk, warna, suara, gerak, dan lain-lain. Sementara pengetahuan logika di sini adalah kemampuan membandingkan, mengurutkan, menggunakan logika-logikanya ya, mengelompokkan, menghitung maupun berpikir. Kemudian pengetahuan bahasa di sini tidak termasuk dalam jenis pengetahuan menurut Piaget. Sementara pengetahuan sosial di sini adalah hasil interaksi dengan budaya, norma,
dan moral masyarakat. Jadi jelas ini adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di latihan soal berikutnya nomor 7. Bu Anggun membawa sekardus balok berisi berbagai bentuk geometri tanpa warna. Setelah itu, dia meminta Anton untuk mengambil balok-balok berbentuk segitiga, lalu diletakkan di atas meja. Dan Anton dapat melakukan dengan baik. Pengetahuan yang dimiliki Anton menurut Piaget termasuk jenis pengetahuan A. Fisik, B. Logika, C. Bahasa, atau D. Sosial. Kalau kita lihat di sini bisa mengambil balok-balok tersebut yang berbentuk segitiga, ya. Berarti di sini sudah bisa punya kemampuan mengelompokkan mana yang segitiga, mana yang bukan, gitu ya. Kalau fisik tadi hubungannya tentang bentuk, warna, suara, gerak, ya. Berasal dari lingkungan fisik anak. Logika di sini kemampuan bisa membandingkan, bisa mengurutkan, bisa mengelompokkan. Saya kasih warna merah. Mengelompokkan, ini kan mengelompokkan mana yang segitiga, mana yang berbentuk segitiga. Berarti di sini Anton sudah paham tentang pengetahuan logika. Sementara bahasa tadi tidak termasuk jenis pengetahuan menurut Piaget. Kalau yang sosial tadi hasil interaksi dengan budaya, norma, dan moral orang lain. Seperti itu. Jadi pasti jawabannya adalah pengetahuan logika. Seperti itu ya. Lanjut di soal berikutnya nomor 8 ya. Kita berlatih untuk persiapan tes pretest ya. Persiapan pretest PPG. Pada waktu proses pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yaitu A. Condition of learning, B. Information processing, C. Cognitive development, atau D. social learning. Perlu kita ingat dulu, apa sih pilihan jawabannya ini pakai bahasa asing semua. Kita mulai dari yang pertama, conditional of learning. Di sini adalah pola dasar pembelajaran pada teori ini tidak dengan mengajukan pertanyaan awal kepada siswa. Ya, tidak melontarkan pertanyaan kepada siswa. Sementara information processing di sini pada teori ini adalah mengaitkan proses pembelajaran yang baru ke dalam struktur kognitif anak. Sementara cognitive development di sini salah satu implikasi dari penerapan teori belajar cognitive development di sini dengan melontarkan pertanyaan kepada siswa. Jadi jawabannya pasti C. Cuma kita harus tahu juga apa sih social learning ini. Jadi pola dasar dalam pembelajaran teori belajar social learning di sini adalah menggunakan pemberian atau menggunakan model. Dihadirkan sebuah model, adanya sebuah penguatan, kemudian dilatih berulang-ulang. Jadi jelas nomor 8 adalah pilihan jawaban yang C. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 9. Anak-anak diberi media dengan tekstur yang bervariasi seperti kapas, kertas amplas, daun teratai, sikat cuci, kulit salak, kerikil, pasir, dan terigu. Setelah itu, anak-anak diminta mengurutkan benda dengan tekstur yang paling lembut sampai yang paling kasar. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan pengetahuan fisik, logika, non-fisik, atau sosial. Lihat di situ ada media yang bervariasi yang mempunyai tekstur yang bervariasi. Anak mengurutkan dari tekstur yang paling lembut sampai yang paling kasar. Berarti di sini adalah kategorinya adalah mengurutkan. Kalau fisik berarti pengenalan tekstur halus dan kasar di sini. Berarti menggunakan fisik motoriknya. Logika kemudian menggunakan kemampuan logika dan pemecahan masalah. Non fisik di sini tidak dikenal dalam istilah dari teori Piaget, ada pengetahuan non fisik. Kalau sosial tadi adalah tentang perilaku atau bahasa, pengembangan perilaku atau pengembangan bahasa. Tapi di sini nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi ini lebih fokus kepada fisik. Jadi mengenal tekstur mana yang halus dan mana yang kasar. Pilihan jawaban yang A. Oke, selanjutnya di soal berikutnya ya, nomor Bu Erni ingin mengenalkan cara lebah bekerja sama dengan dalam sebuah sarang ya. Untuk memudahkan anak memahami penjelasannya, Bu Erni memutarkan film
Ya, yang menggambarkan dengan jelas tentang kehidupan lebah. Anak-anak tampak sangat tertarik dengan film tersebut. Bu Erni telah berupaya mengembangkan pengetahuan anak melalui metode apa? A. Praktek langsung. B. Demonstrasi. C. Bermain peran. Atau D. Eksperimen. Apakah metode yang digunakan oleh Bu Erni? Praktek langsung di sini anak itu harus melakukan tindakan. Ada sebuah tindakan untuk melakukan suatu kegiatan. Itu namanya praktek langsung. Anak tadi hanya nonton. Demonstrasi di sini demonstrasi tersebut dilakukan secara tidak langsung ya. Ada sebuah demonstrasi tapi tidak langsung melalui sebuah film. Jadi ini adalah metode demonstrasi walaupun secara tidak langsung menggunakan sebuah tayangan film. Kalau bermain peran di sini menuntut siswa untuk berbagi peran tentang orang lain. Sementara metode eksperimen di sini adalah adanya perlakuan pada suatu objek yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perlakuan tersebut. Jadi ini adalah metode demonstrasi, tapi adalah demonstrasi yang dilakukan di sini adalah tidak langsung karena melalui sebuah film, sebuah tayangan bagaimana lebah bekerja sama dalam sebuah sarang. Seperti itu. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa like, kemudian subscribe ya. Tetap dukung Klub Matematika. Semoga kami bisa terus mengembangkan channel ini, bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih yang sudah menonton kami. Tunggu kami di video-video selanjutnya. Ikuti latihan soalnya juga. Di kolom deskripsi sudah kita cantumkan. Ada passwordnya, tulis saja Klub Matematika huruf kecil semua. Seperti itu, semoga bermanfaat. Terima kasih.